temuan ya, baru kita mengenai COVID-19 itu rata-rata sudah di bawah 10 kasus per hari. Bahkan ada beberapa hari yang 0 kasus. Ya. Tapi ini juga tidak boleh menjadi euforia di tengah masyarakat bahwa tetap saja virus COVID-19 ini masih menghantui kita. Ya, jadi sekarang ini dari jumlah bed occupancy rate itu sangat jauh sekali sudah. Dari 1.200 tempat tidur yang kita persiapkan dan 107 ICU tempat tidur, itu sekarang hanya diisi 20 saja. Itu Mas. Baik, berarti ini sudah cukup signifikan begitu ya kalau kita melihat perkembangan dan juga ada perbaikan begitu terkait penanggulangan COVID-19. Saya langsung ke Pak Haryadi dahulu ini, Pak Zaki. Pak Haryadi, kalau Anda sendiri ini melihat penurunan kasus corona di Indonesia dalam sebulan terakhir sebenarnya seperti apa? Apakah memang sesignifikan itu atau sebenarnya bisa jauh lebih baik? Menurut saya memang kita harus lebih hati-hati melihat gambaran ini. Memang saya setuju bahwa kita dalam 1 bulan terakhir itu menunjukkan penurunan yang signifikan. Namun kita juga tidak boleh lengah, yang terpublikasikan penurunan signifikan itulah angka nasional yang itu disumbang oleh 514 kabupaten kota yang angkanya bisa bervariasi. Itu mungkin belum semuanya tergambarkan di semua kabupaten. Begitu yang bisa saya amati dari penurunan tadi. Sehingga seperti yang disampaikan Pak Zaki tadi, kita tidak boleh lengah. Karena penularan itu terjadi justru di tingkat paling bawah, di tingkat RT RW, di tingkat kecamatan, kelurahan, bahkan di tingkat kota atau kabupaten. Sehingga disitulah kita harus tetap waspada. Begitu pendapat saya. Baik, Pak Haryadi, ini kan kalau kita lihat gambarannya memang harus dilihat hati-hati begitu ya secara menyeluruh. Apakah sama halnya dengan kalau kita harus melihat gambaran vaksinasi juga ini di setiap daerah di Republik Indonesia? Ya, betul sekali, karena ada 2 komponen yang saya katakan sebagai penentu penurunan jumlah kasus tadi. Pertama adalah tidak terjadinya penularan local transmission itu sudah terpotong. Nah, local transmission ini hanya bisa turun kalau 2 komponen tadi terpenuhi, yaitu penerapan protokol kesehatan yang seksama dan ketat, serta vaksinasi minimal 2 dosis. Kalau 2 hal itu terjadi, maka inilah dampak yang diharapkan penurunan atau pemutusan rantai penularan di tingkat lokal tadi. Tentunya harus dicermati kembali bagaimana cakupan vaksinasi di tingkat paling bawah tadi. Apakah memang sudah memadai atau belum? Begitu. Baik. Saya kembali lagi ke Pak Bupati, ada Pak Zaki di sini. Pak Zaki, terkait dengan vaksinasi ini kita berbicara dengan vaccination rate kan. Kita senang sekali mendapatkan informasi terakhir bahwa Indonesia ini menjadi salah satu negara yang vaksinasinya tercepat begitu di Asia Tenggara. Tetapi dikatakan ada kendala di wilayah-wilayah tertentu, terutama juga di wilayah Tangerang, katanya ada kendala belum tercapai target vaksinasi. Ini seperti apa Pak gambarannya? Sebetulnya kalau per hari ini kita sudah jauh di atas 50%. Kebetulan, jadi ada 2 nih yang kita lakukan vaksin dari jumlah yang kita terima, atau satu lagi ada jumlah masyarakat Kabupaten Tangerang yang tervaksin berdasarkan NIK. Nah, karena ada masyarakat Kabupaten Tangerang juga yang mendapatkan vaksin di luar Kabupaten Tangerang. Nah, jadi kalau untuk laju vaksinasi dosis pertama itu kita sudah hampir mendekati 60%. Kemudian kalau untuk laju vaksin yang kedua, yang full 2 kali suntik, kita sudah mendekati 40%. Dan sekarang ini masih terus gencar kita lakukan vaksinasi. Bahkan sekarang ini kita tidak lagi mengundang masyarakat, tapi kita yang langsung datang ke lokasi masyarakat per RW yang akan kita lakukan. Gerai-gerai per RW yang kita buka setiap hari antara 150 sampai 250 masyarakat yang kita vaksin. Nah, memang betul kata Pak Haryadi,
bagaimana dengan laju vaksinasi di tingkat daerah. Kesulitan kita atau hambatan, ya, berikut tantangan, tenaga kesehatan yang terbatas. Baik. Nah, dengan tenaga kesehatan yang terbatas, kami harus pintar-pintar memilah antara mempercepat suntik dosis pertama dan kewajiban kita melaksanakan untuk dosis yang keduanya. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.